Simulasi ujian dengan CAT untuk seleksi PPK Pilkada 2024, disertai pembahasan, bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Soal nomor 19, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A. 17 Agustus, B. 1 Juni, C. 1 Oktober, D. 30 September, E. 18 Agustus. Pembahasan soal nomor 19, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, ditetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, dan pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 1 Juni. Soal nomor 20, negara Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945, ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Kepulauan, B. Suku bangsa, C. Aneka ragam, D. Republik, E. Demokratis. Pembahasan soal nomor 20, sesuai pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi jawabannya adalah D, yaitu republik. Soal nomor 21, untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan. Kapan panitia pemilihan kecamatan dibubarkan? A. 6 bulan sebelum pemungutan suara, B. 2 bulan sebelum pemungutan suara, C. 6 bulan setelah pemungutan suara, D. 2 bulan setelah pemungutan suara, E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Pembahasan soal nomor 21. Sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan ini dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 2 bulan setelah pemungutan suara. Soal nomor 22, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 2024 ini adalah A. Gubernur, bupati dan wali kota, B. Calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota, C. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wali kota, D. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota, E. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pembahasan soal nomor 22. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, peserta pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Jadi jawabannya adalah E, yaitu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Soal nomor 23, salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik.
Berikut ini tujuan partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia, kecuali A. Untuk menjadi anggota partai politik, B. Untuk menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD, C. Untuk menjadi bakal calon DPD, D. Untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, E. Untuk menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden. Pembahasan soal nomor 23. Sesuai pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tidak disebutkan bahwa rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap warga negara Indonesia dimaksudkan untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi jawabannya adalah C, yaitu untuk menjadi bakal calon DPD. Soal nomor 24. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan pada tahapan penyelenggaraan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. A. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. B. Pelaksanaan kampanye. C. Pelaksanaan pemungutan suara. D. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. E. Penetapan calon terpilih. Pembahasan soal nomor 24. Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS merupakan kegiatan tahapan persiapan, bukan kegiatan tahapan penyelenggaraan. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Soal nomor 25, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota bila memenuhi syarat jumlah dukungan penduduk. Penduduk tersebut dipersyaratkan A. Sudah berumur 17 tahun, B. Sudah atau pernah menikah, C. Sudah pensiun, D. Sudah pernah mencoblos pada pemilu sebelumnya, E. Mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir. Pembahasan soal nomor 25. Sesuai dengan pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan di daerah bersangkutan. Jadi jawabannya adalah E, yaitu mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir. Cukup sekian dulu bagian ini, bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.